wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah berupa sholat yang kemudian diteruskan dengan majelis ilmu. Dan tema malam hari ini saya selingi tidak bahas akhlak secara khusus, tapi membahas tentang rezeki. Kebetulan hari ini tadi ada orang dua bertanya, pertanyaannya kontradiktif tapi menarik. Yang satu bertanya bagaimana cara supaya mendapatkan rezeki yang halal, amalannya, doanya. Yang kedua bertanya apa hukumnya tentang pesugihan, sini halal sini haram. Ini pun kesimpulannya, tapi kan kita bahas secara detailnya dan nanti bisa membahas banyak. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kita, maka kita dalam mencari rezeki harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bab ini Allah yang menciptakan, tapi bersamaan dengan ciptaan Allah itu Allah melarang. Khomer juga itu Allah yang menciptakan anggurnya gitu, tapi bersamaan dengan itu kita dilarang untuk meminumnya. Sehingga nanti berlaku ayat bahwasanya waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan isinya, mati dan isinya juga. Jadi bukan soal mati ini tok, termasuk kuburan, termasuk sumber dan hidup juga tidak cuma dikasih nyawa atau lahir terus dijadikan buat termasuk dinamika dalam kehidupannya. Itu semua Allah yang ciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diketahui, diuji manusia ini mana yang amalnya terbaik. Makanya nanti ada pertanyaan lagi muncul, kalau Allah tahu seseorang ini bakal berbuat jahat, kenapa enggak Allah cegah? Kalau Allah tahu kalau seseorang ini bakal jadi ahli neraka, kenapa enggak Allah tahan supaya enggak nyemplung neraka? Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, terlalu banyak ayat yang Allah sudah tunjukkan kenapa seseorang itu masuk neraka, kenapa seseorang itu masuk surga. Di antaranya adalah Allah mengatakan di dalam Al-Quran berfirman, "Alhamaha fujuruha wa taqwaha." Sudah tak kasih lihat mana hal-hal yang masuk dalam kategori fujur, dosa-dosa. Allah sudah kasih tahu mabuk, judi, membunuh, mencuri, itu semua akan bertanggung jawab di akhirat. Kemudian Allah juga kasih tahu mana hal-hal yang berpotensi membawa kita ke surga, yaitu tentang ketakwaan, sholat, puasa, haji, umroh, infak, sedekah, berbuat baik pada orang, amanah, menjadi orang yang bertanggung jawab dan seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu jalan sudah dikasih tahu. Tapi manusia, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Hatinya suci, dia pilih jalan takwa. Wa qad khaba man dassaha, berugilah orang yang mengotori hatinya kotor, dia pilih jalan enggak takwa, jalan fujur tadi. Makanya kembali ke tema kita, yaitu tentang rezeki yang halal atau rezeki, jalan-jalan rezeki atau amalan-amalan yang berpotensi membuka rezeki. Maka yang pertama adalah bertakwa. Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan kami adakan baginya jalan keluar atas semua permasalahannya, dan akan kami berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sehingga ketika kita ingin hidup dengan jaminan rezeki yang halal, syaratnya bertakwa. Takwa ini pun apa? Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu, dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Makanya sering kita lihat orang yang haji umroh, termasuk mungkin yang kurban juga, ketika dia menjalani prosesi tadi itu, haji umroh, kurban, infak, sedekah, sholat, segala macam lillahi ta'ala, yang saya tahu boten enten ceritane mereka mati kelaparan.
Makanya pentingnya menghadirkan hati yang baik, hati yang murni, hati yang tulus dalam beribadah, dan beribadah orientasinya adalah Allah, maka rezeki itu akan terjamin. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat itu tadi atau 2-3, wa may yattaqillah fima amarahu wa yatruku ma nahahu anhu yaj'al lahu min amrihi makhraja. Maka siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari semua kesulitannya. Dan faktanya hari ini hidup itu terasa sulit. Buat siapa? Buat mereka yang tidak bertakwa. Akhirnya mumet, stres sampai gila. Dan apa saya kita jadi orang laki-laki, Pak. Itu enten dinas itu enten dinas perlindungan anak dan perempuan. Tidak ada dinas perlindungan laki-laki, tidak ada. Rumah sakit di hotel enten rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit bapak-bapak tidak ada. Tapi obat mumet rata-rata gambar wong lanang. Makanya kita sebagai wong lanang kalau nggak kemudian paham rumus ini, selamat datang dengan akan jadi pasien rumah sakit jiwa berikutnya. Ini kok perlu dengan paham estu. Makanya jangan sebagai anak orang-orang laki-laki ini dengan semua dinamikanya harus bertakwa. Pokoknya aku kudu sholat, pokoknya aku semua mendemeneh, pokoknya aku gak main. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita paham ini, maka Allah kasih jalan keluar. Senajan mungkin dan kita sedang dicoba, punya masalah, punya penyakit gitu kan, Allah kasih jalan keluar. Ternyata yo saya masih bisa hidup walaupun mungkin tidak bergelimang apa harta, tapi yo gak mati, alhamdulillah. Senajan mungkin kerjane serabutan, ternyata yo masih bisa buat bertahan hidup. Ini bobotnya sekitar yo ora kelong gitu kan. Apa yang benar Allah Subhanahu Wa Taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib min haitsu la yahturu lahu ala balin, dikatakan Ibnu Katsir, yaitu diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah terlintas dalam pikiran. Makanya orang yang bertakwa itu ketika dia benar-benar tulus dalam bertakwa, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya itu dengan murni, tidak ada lembel-lembel apapun. Ngaji ngeten iki mboten kepinginan dilem tangga niki, mboten pokoke bismillah golek ilmu salat nggih ngoten. Pokoke dadi imam ya oke, makmum ya oke, muadzin ya oke, apapun posisinya oke, tidak pernah punya tendensi apapun. Maka ketika jenengan yakin jenengan itu sudah pada level itu, jenengan kok dalam kondisi sulit, memang mengadakan tangan ke langit. Kemarin kita bahas innallaha hayyun karim, Allah itu maha malu dan maha mulia. Kapan Allah malu? Ketika seorang hamba, wabil khusus yang bertakwa sudah ngatung ngeten iki. Kok ngantek ditarik gak dikei, Allah tuh malu karena Allah tuh maha segala-galanya. Makanya syarat takwa ini yang menghadirkan pertolongan. Wabil khusus bapak-bapak nih. Nah itu jangan sampai dengan sampai umat ya. Kemarin ibu saya cerita temannya itu sampai ngomong itu omongan-omongan yang kayak halusinasi gitu. Ya, saya nggak menuduh beliau nggak bertakwa, cuman ketika kita bisa mendekat pada Allah harusnya nggak kayak gitu ceritanya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan yang pertama tadi kayak takwa. Dan takwa itu luas, takwa itu luas. Pokoknya ada perintah sami wa ta'na, ada larangan kita jauhi sami wa ta'na. Nah, usaha itu bentuk orang bentuk, nyolong nyakit di tombol, nyakit di tombol, nyolong sendal, nyolong sendal. Tidak boleh korupsi, tidak korupsi, tidak boleh memaki-maki orang. Yang kita berusaha untuk tidak memaki-maki orang. Pokoknya biar coroni diusahakan, maka usaha kita akan linier dengan pertolongan Allah. Tinggal tadi disukun, jadi kita nyuwun. Mungkin tentang kiai ini ngajari kita itu tahu kalau Allah itu maha tahu dan maha mendengar. Makanya karena Allah itu maha tahu dan maha mendengar, saya malu kalau harus minta karena Allah itu maha tahu. Itu kehentung ya, tidak kayak gitu. Walaupun Allah itu maha tahu dan maha mendengar atas apa yang jenengan butuhkan, tapi tadi loh, Allah itu senang kalau diminta. Makanya jangan ragu untuk meminta. Dan dalam proses meminta pastikan dengan bertakwa, dan itu pasti akan terkabul dalam beberapa mekanisme. Mungkin diberikan apa yang jenengan minta persis, atau diganti, atau ditunda. Lalu duit, kok dikek ini mas batangan 2 kilo, alhamdulillah kan aku duit, udah duit tuh. Akhirnya mas batangannya dibuang, ya tak ketemu tak boleh.
gitu. Jaluke duit tapi kayak ini sehat, alhamdulillah. Tonggone ngentek duit tinggo berobat. Nah, ngoten lho Pak. Oh jaluke duit meleh gitu kan, ternyata dikai rumah tangga yang guyub rukun. Nah, maka alhamdulillah. Apapun bentuk rezeki yang Allah berikan, kita harus punya istilahnya, punya kemampuan mengidentifikasi. Alhamdulillah ya anakku ora ana sing lara. Senajan ngapunten gajiku ya wong semene, ternyata ya ora ngetoke duit ku nambake niku angel. Makanya apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang kedua yang sering kita lupa yaitu banyak-banyak istighfar. Lu kadang jenenge apa Mas istighfar karo rezeki iki apa? Istighfar kan dalam ngapura lagi. Ketika kita sebagai manusia sok-sok luput dari takwa akhirnya berdosa, maka rezeki yang tadinya harusnya datang terhalang dengan dosa, maka dengan kita istighfar diputihke diresiki, dengan kita resik tadi, maka rezeki itu akan datang. Makanya dosa itu salah satu penghalang rezeki. Makanya enak tukang mendem diteoke orang yang di atas maksiat mendapat rezeki itu namanya istidraj. Dan rezeki ini mboten barokah, paling itu dia yo mendem neh. Nah kandel wong main niku tidur biasanya yo go main neh, nek ra go medok, nek ra tinggi napa? Tinggi sing liyane aneh-aneh, tinggi narkoba segala macam. Makanya itu kemudian orang Jawa nyebutnya sebagai molimo, karena itu satu rangkaian. Kalau sudah ambil duit haram, tolong entuk yang bermain, itu segala macam. Makanya bagaimana Allah menyebutkan hubungannya rezeki dengan istighfar dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffarah. Maka aku berkata kepada kaumku itu Nabi Nuh, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kita itu Maha Pengampun. Jadi kita bisa paham. Karena dosa maka kita minta ampun. Nah, dengan sebab itu kata Nabi Nuh, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah niscaya akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, wa yumditkum bi amwali wal banin, dan dengan sebab itu kamu bisa makan, lalu kamu bisa sehat, kemudian kamu bisa bertani, banyaklah harta kamu dan anak-anak kamu. Makanya kan kadang ada nasihat kampung dan buat orang yang sudah menikah kok nggak punya anak, terus wis leren aja kesel-kesel, coba makan sing enak-enak, makan daging. Nah, jadi bar makan itu terus daging enten sing boten ibu. Nah, maka kembali ke sini Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Al-Qurtubi mengatakan ja'alallahu istighfar sababan lirizki. Allah melalui ayat ini menyebutkan orang-orang yang banyak istighfar itu membuka jalan sebab datangnya rizki. Pramilonnya dengan kedah banyak-banyak istighfar, dan Nabi mencontohkan sebagai orang yang terbaik, yang terjamin masuk surga, yang selamat dari dosa. Bahkan ketika mau melakukan dosa diingatkan, itu yang kemudian disebut dengan al-maksum, maka beliau minimal istighfar 70 kali. Lah awake dhewe sing kokean dosa lah kudune minimal ping 700. Terus aku ya ora megawe Mas, nek kali jenengan mlampah teng tempat kerja kali istighfar, kali nunggoni wong tuku istighfar, kali gaweke napa niku wedang istighfar, kali misal napa kerja napa misalnya ablon istighfar, atau kerja napa banyak-banyak istighfar. Nek karo nek bisa istighfar ndak boleh. Harus jelas di mana kita boleh, di mana kita tidak boleh. Makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika jenengan melangkah misal dari rumah ke masjid, satu langkah istighfar astagfirullah, bisa ndak apa-apa. Jenengan ngontel instrumen goes betul tahu. Ngontel Pak Nono kula takoki itu ngontel tekan sekipan. Nah niku karo goes ya astagfirullah. Medhuk blontor ya karo astagfirullah. Pun pinten ewu mawon ya mesti. Makanya jangan sampai syaitan membisiki kita sehingga kita itu tidak terpikir seolah-olah istighfar itu kudu jegluk ning masjid terus akhirnya gak kerja niku klentuk ya, enggak gitu rumusnya. Pokoknya selama jenengan tidak berada di tempat najis, tempat-tempat yang berbau kesirikan, atau tempat-tempat yang kemudian di situ dilakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan, ya maka jenengan bisa beristighfar. Sungguh oleh markir itu kan ngeteni napa
wonge medal niku tiyang medal istighfar sing kuwatan astagfirullah nek pas sing diparkiri melayu ra astagfirullah. Biasanya mungkin arep misuh-misuh saiki diganti astagfirullah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah niku amalan yang kedua, amalan yang ketiga, setelah kita berusaha tadi apapun bentuk usaha kita, maka kita diminta untuk tawakal. Tawakal kan pasrah, Mas. Nek pasrah mau dadak usaha, bahkan nanti ada orang yang kemudian buatan kerja pilih dikir wirid ya rozak bojone ning omah kaliren. Mas iki beras entek, ngonen entek ngene yo tak ndonga ya rozak. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Nek kowe temenan tawakal marang Gusti Allah sak temen-temene tawakal, la razaqtum kama yarzuqu at-tayru taghdu himasan wa taruhu bitonan. Maka kamu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai burung, sebagaimana burung diberi rezeki. Di mana ketika dia keluar pagi dalam kondisi perut yang lapar dan pulang dalam kondisi perut yang kenyang. Kula tak ngerti. Manuk niku lho, peksi sapa wae lah wis ciblek, rejak, pentek wis kabeh elang. Niku nek medal enjing niku mlaku-mlaku tok apa golek pangan. Paham? Golek pangan to. Mboten wong piknik tok metangkring nyanyi-nyanyi ngoten to. Mesti kan yo karo ingu-ingu kok enek jangkrik diparani nek sing pakane jangkrik. Bahkan jenengan nek kertas sakniki niku apa? Populasi kutut ya sak pirang-pirang. Jalan-jalanan dan kutut. Niku kan yo dia pun turun. Bahkan turunnya enggak cuma di tempat silai banyak tanaman, ning dalan-dalan pun dia pun notoli entah apa enggak tahu itu mungkin kerikil mungkin apa saya enggak tahu. Terus kutut sak niki oke banget niku miturut info yang saya dapat. Niku kutute bose sing duwe pabrik Gunung Subur teh teng Karanganyar niku. Terus Cinone niku kutut ning mburi ribuan. Itu Cinone mati diwariskan ning anake. Lah anaknya rasa seneng manuk, hibur kabeh. Makanya temen ibu saiki enten utut biyen utut napa istilahnya ning Jolo niku 30 nanti 50 ya 7.000. Ya sae niku cara wong Islam gajane kayak diangkat ngabur ke manuk. Lah murah-murah kubur ki Mas. Iki royokan jenengan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus peksi niku nggih wonten. Ayam nggih wonten. Kula dhewe iki ngobrolane teng kula Ponorogo niku critane. Aku saiki anu bro, ora dodolan kok. Tapi saya aku kerja di pabrik kok. Lah kok ora dodolan aku sepi. Sepi banget. Nah, aku wedhusmu. Kita ingin wedhus to, iji. Saya kira orang yang telu papan. Lah pitike, yo pitik kecil. Dan nek wedhus lak ngaret ki, yo ngaret ki. Ning kadang yo ora pakane suket. Kalau nanti dikirimi video niku dipangati tembok. Dadi wedhus telu nang papan niku tembok siji utuh kok krikiti. Kaya doyan wedhus iki. Lah pitike, yo pitik enek tak ubah. Nah. Nek wedhus dadak dipangani karena dicencang gitu. Tapi nek jumbar ya iso mulai dewi. Nah, kembali ke tadi ayam diubah. Ayam jumbar. Cek betul dok itu tidak usah goreng-gorengan dengan kemaringan. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita pun begitu. Ketika jenengan keluar dari rumah itu sebagai bentuk bagian dari tawakal. Tawakal itu mboten terus jenengan terus aku gak usah kerja aku tak mengko ning masjid, Bu. Kamu kasih tak urip aku tak salat duha ping 12 karo maca Quran 30 juz. Kok ben ceblok duit saka dhuwur langit mboten ngoten. Maka rumusnya tetap jenengan kerja, yang dagang, yang bertani, kemudian jenengan banyak istighfar tadi. Kemudian mengevaluasi kalau memang banyak dosa atau pernah berbuat
berbuat dosa jangan diulangi, jangan diceritakan, jangan dipamer-pamerkan di medsos. Insya Allah dengan yang sardian nanti rame, dengan yang kerja dikasih lancar, gue pilih malah dikasih kenaikan gaji lah malam gitu. Maka Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ya, orang muslim harus memahami rumus ini, jangan menggunakan rumus sendiri. Enten gak kerja. Wah, saking yakinnya dengan zikir wiridnya itu bahkan mendatangkan rezeki yang banyak. Gak main-main, kadang tasbih diganti Pak, buatan nyanyi tasbih sing cilik sing gede-gede sampai ini kotak. Nah, situ orang-orang yang gak jelas itu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan at-tawakkalu min aqdami asbabi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Tawakal menjadi sebab terbesar untuk mendatangkan manfaat dalam kehidupan seorang muslim dan menolak madorotnya. Sehingga mutawakal bukan berarti bermalas-malasan, tapi berusaha maksimal lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Kalau kayak contoh, niki mau kan ngomongin rezeki, penyakit ini ngoten. Jenengan gerah, maka bentuk tawakal jenengan berubah. Ketika kemudian kok sampai akhirnya jenengan sudah melakukan itu, enggak lah kok ya ora mari malah mati. Tidak apa-apa, itu mati di atas jalan kebaikan. Tapi ada Pak, orang itu ngene. Sesuatu yang sudah jelas tapi dia berubah pada kondisi yang enggak jelas, tapi masih enggak masuk dalam wilayah kesyirikan. Kalau kayak contohnya ada seorang ustaz, anaknya itu nyontoh-nyontoh sikile ceklek, padahal nek ceklek itu kan ya kudu disambung to. Iki mboten digip-gip dhewe digoleki herbal ora bakal nyambung, akhirnya bosok dadak diamputasi. Padahal jeneng bocah mesrapi nanti saiki yo akhirnya bengkak pincang, tidak punya kaki satu. Nah kemarin ibu saya itu kedatangan tamu dari Surabaya. Ibu saya dulu dosen di Surabaya terus pindah ke Karanganyar. Nah itu tempat dinasnya itu kan orang-orangnya udah pada pensiun. Terus kebetulan itu hampirlah di tempat ibu saya naik mobil elf itu. Nah hampir tempat ibu saya jenenge mbah-mbah. Niku kan bertamu terus omahe bapak saya niku enten udah aneh, namun kalih namun kalih. Tapi niku kata sendal jenenge mbah-mbah. Ningali undang-undangan iki wis blawur, ngidak sendal ngrucuk ambruk setunggal niku mbah-mbah niku. Mbah-mbah niku lanang kakung gedhe kados kula. Lah ngebleki mbah wedok burine. Mbah-mbah niku kira cah ibu kula sing sepuh-sepuh. Ngebleki burine sing wedok tur kuru. Blek begitu tiba langsung nebak gitu kan, tangannya tidak bisa digerakkan, dibawa dan kandang sapi terus dirongsen ceklek. Padahal tadinya ibu saya nyuruh konen ning seroyo diurut gitu. Nah tapi karena kita orang sekolah, kita tidak berpikir langsung urut, kita lihat dulu ini nggak bisa obahi kenapa kesleo atau ceklek, kita rongsen mata. Dan mata diurut diurut sakit toh, ketika disambung kan, maka karena dia rumah di Surabaya terus mau diproses di sini dia nggak mau, minta pulang juga. Kalau coba aja mobil bayar mobil ternon di Surabaya, dan terus sisanya piknik dan Yogyo, sisanya satu kali kembali ke Surabaya. Nah, ketika jenengan sakit, maka kita diminta untuk bertawakal mencari sebab sembuhnya. Nah sakitnya nopo lah, berobatlah pada orang yang tepat, yaitu dokter, bukan dukun. Atau kalau sakitnya nyoto tadi tulang patah, yo jangan pakai herbal, nggak ketemu gitu. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya pahami, sehingga kita harus kemudian memahami kalau konteks rezeki juga sama. Ketika kita tidak mau bertawakal, bagaimana Allah akan mendatangkan rezeki? Nah, tawakal di sini bukan semata-mata menyerahkan diri pada Allah saja, tapi kita diminta untuk ikhtiar. Dan dalam ikhtiar ini kita harus terus meyakini rezeki itu datangnya dari Allah, maka kita minta kepada Allah. Nah, cara memintanya kita lihat sebabnya. Rezeki itu akan terhalang dari dosa, maka kita kurangi dosa itu, kita tobati dengan banyak istighfar. Terus itu kita digabung-gabungkan gaduh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak paham rumus ini akhirnya dia mati-matian kerja. Begitu kemudian konsulat mau aku sibuk kerja. Atau sebaliknya, dia sibuk beribadah. Begitu dikasih tahu lho itu dunia kerja, mau wong takut njaluk rezeki ning Gusti Allah, mana mungkin saya akan miskin. Makanya ada seorang
dai atau ustaz itu ngasih analogi ngeten, rezeki niku kados ngeten. Kita itu begitu lahir, kita itu dikasih jatah rezeki. Nah, jatah rezeki itu dianalogikan sama beliau itu kayak pohon mangga, pelem, yang pohon itu gede terus enak wohe. Nah, Allah memberikan ilham kepada kita untuk berpikir bagaimana mengambil buah itu. Maka ada orang-orang yang mau berikhtiar dengan tenaganya menek, gitu kan. Maka dia akan mendapatkan pelem yang baik. Ada orang yang mungkin ditakdir ilmu atau sekolah menek ya gak iso, akhirnya dia dikasih akal sehingga dia pakai senggek, ya tetap untuk pelem sing apik. Nah, ada orang jenis ketiga, ogah nganggo tenagane, ogah nganggo akale, gelem mung ngenteni ning ngisor, entuk kelurahan codot. Nah, apa sih sing ketelu ini ki sok-sok yo protes, kok rezekiku mung ngene lho gak gelem kerja. Makanya muncul kalimat wong lanang kuwi tulang punggung ora tulang tulung. Nah, laki-laki yang tulang tulung ini, nah inilah menjadi musibah di keluarga. Akhirnya napa? Jenengan sebagai seorang istri pantang-panting boleh kekurangannya. Tapi kalau memang baru dikasih cobaan tidak apa-apa. Cuman kadang ada laki-laki yang malas kerja niku. Delalah apa meneh sing wedok yo males. Sing tenek pulunge niku sinten? Boke mertua. Terus pun duwe anak duwe bojo, terus gandeng wong tuane tesenten ya wis nyadong nek wong tuane. Dino-dino dalem mriku mangan mriku, ngrusak enten mriku. Nah, ini jadikan pelajaran jangan sampai terjadi sama jenengan. Kan mboten penak to pun sepuh kedai leren tengok-tengok karo mikir wirid teko-teko anake Pak Judin opo bojo-bojoku. Nah, wong lanang sehat gede koyo ora kerja. Yo kok kerja wae. Enten kula cerita semua kula cerita niku nyoto enten. Terus nikah begitu duwe bojo kemudian duwe anak dikon kerja nesu. Adik sing ngomong kerja mati keprok helm. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Niku amalan yang ketiga. Amalan yang keempat menyambung silaturahmi. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Nah, silaturahmi itu kepada yang punya hubungan kekeluargaan. Ampun klentu, konco SD diparani, konco TK digoleki, karo masih karo adike malah boten srawung. Nah, niku sing disambung utama niku keluarga paling dekat, orang tua, ibu, bapak, kakak, adik. Lah Mas ku nek ajak ngomong nganyeli, mboten usah ngomong sing nganyel-nganyeli, pokoke ketemu salaman pun guyu tinggal di jeruk, tinggal ngomong wis. Mboten usah dadak diskusi kalau ngidul nyritakne masa lalu, rebutan lemas segala macam, malah rasido, malah padu malah ketemu. Mboten usah. Makanya dengan sebab itu jenengan akan dibukakan rezeki. Begitu pula kemudian ketika kita menjauhi mereka, memutus silaturahmi mereka, ya siap-siaplah hidup kita tambah sempit, mumet, akhirnya stres tadi jadi pasien RSJ tadi. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau paham rumus niku penak. Sehingga jenengan niku ketika kemudian ngapunten misal dari sini arah Bokonebo niku sama ngene Masku mampir sekedhik mawon sekedap mawon kok minggu seret ternyata saderenge ngomahe bakul gorengan kok 10.000 20.000. Assalamualaikum Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Kula niki wonten gorengan. Lha kene ning ndi? Wajah mriku wonten kekonangan enten urusan. Lah orang ngobrol-ngobrol sing boten dalam hati nek ngobrol suwe kok ayo padu. Tekek mawon tinggal, wonten mawon rumuse. Kadang kita itu dibisiki setan rasa mampir ora rame. Lah soalnya nek mampir mesti bahas sing biyen-biyen ora rampung. Kula nate Pak memfasilitasi orang itu Pak yang anaknya tidak mau nyedak. Karena nek anaknya nyedak niku mesti wong tuane niku elek-elek. Karena memang anaknya yo nakal niku. Nah, sehingga kita orang tua sakit keras. Kula fasilitasi, kula celuk. Waktu niku saya masih muda, dia sudah tua. Fasilitas kok sanjang ibu ngiringan itu lebih gerah. Semua aku nek nemoni ibu ya anu mesti aku dielek-elek. Ya tenan aku nemen-nemen ku mek elek tapi aku yo poh dielek-elek. Iki ibu ngiringan iku
paribasane pun sekarang ajeng setu. Kok boleh mungkin gitu. Mungkin iki pertemuan terakhir mengarani. Tenane. Ya tenan. Dan jane boten kersa ngarani menek teman warisan kula mriki mulai ngelungi warisan. Ayo ngono mungkin parani Pak. Tapi ya setelah sekian hari barang diparani dilalah niku sehat. Tenan muni-muni. Kowe ora tau ngetok, yen kowe ngentek-entek iki. Wah, ilang dalane ra bali meneh. Ilang dalane ra bali meneh. Namanya orang tua sakit, naik turun ngoten niku kondisi kritis mulai, kula parani mulai. Wis aja mbok rai wae. Tenan sing kedua niki enggak mau datang sampai akhirnya Bu ini meninggal. Makanya apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya namanya orang tua yang ngoten niku jenengan ndak bisa ngering. Kalau coba orang tua jenengan, wong tua saya kadang enggak aku sok dalam kondisi tertentu ketika ngobrol ya mungkin ada hal yang saya enggak cocok gitu loh. Tapi ya namanya orang tua kita enggak bisa pilih terlahir dari siapa. Maka Bapak Ibu dan Matur sabari mawon. Dan ketika ada obrolan-obrolan yang kita mungkin nggak seneng, ya nggak usah lama-lama ngobrol, malah diskusi padu, rame ngereyeran boten usah. Pokoknya disambangi, diberikan apa yang bisa kita berikan, dibantu apa yang bisa kita bantu, ngobrol sekenanya, secukupnya, pulang sudah, tidak apa-apa, gitu aja. Jangan kemudian kebalik-balik gitu, sama temen, so tongkrongan nanti esok, nanti subuh, nanti biar gitu. Sampai di daerah Kampung Baru itu yang mulai pas sampai maaf dengan cerita musik kayak baru sakit jantungan kalau ngeseng-ngeseng ingin apa kamu pun double kok bendino loh mas bendino keren naik mulai nanti biar kayak lagi rampung wah itu diskusi apa wae sudah jadi omongan ada terus yang ngancani gue tak ganti dia sih mulai. Jadi kocok sing ngancani ngantuk bisa jam 12 mulai ganti wong bertahan di subuh nanti biar malah. Makanya beberapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama orang aja bisa gitu sama orang tua enggak bisa, maka itu keliru. Sehingga ketika memang orang tua kita itu ada kondisi-kondisi yang mungkin kita itu enggak cocok, ya enggak usah lama-lama ketemu salaman, taruh sesuatu barang atau mungkin tadi oleh-oleh gitu kan. Mungkin bisa mijeti sekedap ya, mulai omongan-omongan yang nganyeli ya sudah tidak nanti besok lagi datang dan jangan malah blaster atau dihindari sampai ada itu seorang ibu yang sudah sendirian itu anak limon apa itu kabeh nanti kalau reh-reh paranono mbok ini ora tau tidak ingat mbok mikir terus niku salah satu anak ini pun ngaji. Ini ngajinya rapat bener ya. Ngomong kali kula, Mas, saya aku takok karo kowe. Oh, piye? Saiki mbokku kuwi kan wedok ya kan. Yo, terus aku anaknya kan wedok, yo. Wong wedok kan kudu bakti karo bojone, yo. Memang bener gitu kan. Nah, terus aku kok kon bakti karo mbokku, tapi aku yo kudu bakti karo bojoku. Piye? Pertanyaanmu kuwi memper nek mbokku duwe anak lanang. Lah nek mbokku itu kabeh. Terus nek kabeh anake semau terus mbokmu sing ngurusi sapa yo mbokmu wae. Pikiran coba nek kaya arep ngomong karo aku. Dadi bojomu ki nek kepek bojo kowe ya kudune dia juga paham nek kowe ki dembok lho. Dadi ora kemudian terus egois kowe kudu ora itu nek mbokmu terus kowe kok sampe awak ana padune kowe wae sing megah nek mbokmu. Kapan ngomong oleh artinya Bapak Ibu dan Allah kita jenengan sebagai suami kalau memang istri kita masih punya orang tua doronglah untuk datang nengoki jangan malah dilarang gitu. Oh ini lah orang tua memang dia punya kondisi akhlaknya yang terbina puluhan tahun bahkan sebelum kita lahir maka kalau memang omongannya nyebelin lah mau gimana gitu mau kita rubah pelan-pelan ya monggo makanya ada rumusnya orang itu nikah kalau ketemu di umur 20 tahun ya, saya nikah sama istri saya taruhlah saya 20 gitu kan kok karakternya beda saya pengen merubah dia maka saya butuh waktu 20 tahun untuk merubah itu kok 10 tahun saya berubah alhamdulillah bejo tapi nek nganti 15 tahun belum berubah ya member dia kayak gitu butuh waktu 20 tahun nah ketika orang tua kita melahirkan kita mungkin umur beliau sudah 25, 30 kemudian kita lahir, lalu kemudian kita gede,
singkat cerita kita umur 20, berarti beliau mungkin udah 40, 50 gitu kan. Terus kita punya hal yang dia nggak cocok, kita nggak cocok sama dia. Terus kita pengen dia berubah, ya jadi kan butuh waktu seumur dia untuk berubah. Makanya nggak bisa biasanya ketemu nih anak sama orang tua. Kalau memang orang tua itu punya omongan-omongan yang nggak bener, ya mau nggak mau kita itu pilihannya mung siji. Napa niku? Sabar. Niku. Makanya nggak bisa orang tua itu sentak-sentak sama anak. Pomo anaknya bener kok tetep kleru. Rahmilon dengan yang mungkin hari ini bermusuhan dengan orang tua, bertobatlah. Karena itu dosa besar. Kamu tuh kleru tenan Mas, sabari. Jangankan mau kleru urusan hitungan lemah, hitungan nopo misalnya, dengan omah, hitungan duit gitu. Bahkan orang tua jenengan kafir. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi fala tuṭi'huma wa sahibu fid dunya ma'ruf. Wong tuamu kafir, ngajak kowe murtad, ngajak kowe musyrik. Berarti kan ini orang tua yang aktif ngajak kesesatan. Maka jangan kamu taati pada perintahnya, tapi tetap bersamai dalam kebaikan. Tetap kita disuruh menemani untuk ma'ruf itu baik. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau orang tua kita jin sholat, jin poso, bahkan mungkin haji, umroh, mentahun kurban, ini mungkin omongannya elek, terus kita kok jadi musuh utamanya atau kita memusuhi dia, meh nemoni alangan nopo. Bahkan nanti dalam hadis itu disebutkan satu-satunya dosa yang Allah akan bayar kontan di akhirat dan di dunia dan di akhirat juga akan menuai balasannya, itu salah satunya adalah durhaka sama orang tua. Makanya apa yang Allah dan jenengan pernah ngalami nggak cocok sama orang tua, ya sama, saya juga sama. Jadi nggak kemudian ngomong Ustaz itu mesti gitu bohong sami mau. Makanya Allah ya, kita dilarang untuk memutus hubungan dengan orang tua, saudara, termasuk paman dan bibi. Paman niku, paman dari bapak, niku gentosnya bapak. Nanti kan jenengan bapak, jenengan romo, jenengan mboten enten sedo. Maka ketika jenengan mau berbakti sama bapak jenengan pun sedo niku kan didongake, maka bentuk bakti fisik yang jenengan harus lakukan itu kepada paman, adik atau kakak dari bapak. Ibu nggih ngoten, ibu jenengan pun sedo, jenengan mau berbakti sama ibu yang sedo dongake. Dongane napa? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira niku cah TPA pun ngertos. Nah, bentuk bakti yang fisiknya, yang ada gerakannya, ada proses pemberi, ada proses silaturahmi itu kepada adik atau kakak dari ibu jenengan. Maka ini banyak ditinggalkan oleh kita. Sehingga yang terjadi ngeten ketika ada orang tua yang kemudian bermusuhan dengan adik atau kakaknya niku diwariskan dengan anake. Pokoke ibu ora cocok karo palikmu kae bapak. Pokoknya bapakmu ora cocok karo ommu kae. Singkat cerita akhirnya bapaknya meninggal. Anaknya mewariskan kebencian, nggak mau ketemu paman-pamannya ini. Padahal itu anak wedok. Akhirnya pas nikah digoleki wali hakim. Nggak boleh pakai wali hakim kalau nggak dapat ACC wali nasab. Nah wali nasabnya sinten ume gitu. Makanya terus akhirnya ditinggal ditilap ke ume Pak Den ini guru-guru ngoten niku. Ini nggak boleh. Maka pernikahan yang tidak mendapat restu dari wali nasab itu berpotensi menjadi perzinahan. Nah, wali hakimnya kleru, wali hakim boten ngertos wong bisa ditangkap dia niki. Bapake mesti dong nggih. Umeten boten pun mati. Ya enggak salah dia berdasarkan pengakuan. Makanya jangan sampai kita meninggalkan wali nasab lari kepada wali hakim padahal wali nasab masih hidup, musibah itu. Dan pada mana mungkin kita akan mendapatkan keberkahan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh-solihah ketika cara memulai rumah tangganya seperti itu. Makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala memutus silaturahmi itu berat. Menjaganya jauh lebih berat. Makanya jangan sampai kita memilih jalan memutus silaturahmi karena konsekuensi yang akan kita terima itu berat sekali, berat. Kula niku nek enten sedulure, sedulur kula Bayu, adik kula ngumpul bawa anak. Kula paling susah nek bawa anak kula. Soalnya napa? Mereka mesti dolanan HP, anak kula itu dolanan HP. Makanya kula niku berusaha gitu. Dia corongnya anak saya nek datang, dia jangan main HP. Itu kan dikan caranya. Sekolah kayak janji, wah ini nek krono, nah itu dolanan HP. Nek nanti Abi ngerti yang main HP, ya sudah ikat pinggang melayang. Terus saja kalau sebelum ngerti lah nangis. Saya emang orangnya keras banget sama anak itu keras.
tapi ya alhamdulillah anak saya ngerti kenapa orang tua ini kayak gitu. Jadi ini mereka yang butuh duit ya tetap jalur saya gitu. Makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala ini yang harus kita pahami, pasti dalam interaksi itu ada hal yang kita tidak cocok. Tapi bukan berarti itu menjadi sebab kita boleh memutus silaturahmi. Kemudian amal yang kelima, sedekah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Maka apapun yang kamu sedekahkan, infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka ketika jadikan sedekah 100, Allah akan kembalikan lebih dari 100. Bahkan Allah berjanji dalam ayat yang lain bahwasanya kembalinya itu sampai 700 kali lipat. Satu disedekahkan menjadi 7 batang. Setiap batang ada 100 bulir, 700 kali lipat. Tapi ya, mungkin saya pernah sampaikan, bukan berarti jenengan harus menagih janji 700-nya mana sekarang. Betul. Ketika Allah sudah kembalikan 10 kali, 20 kali, maka yakinlah sisanya menanti jenengan di akhirat. Atau Allah tunda untuk anak cucu jenengan nanti. Makanya nanti ada orang soleh yang meninggal, mungkin dalam kondisi dia meninggal itu tidak banyak rezeki yang dia punya, tapi dia nggak mati kelaparan, tapi dia tetap harus meninggal karena ajal sudah datang. Nah, anak cucunya setelahnya hidupnya lebih baik daripada orang tuanya. Barokah bayi atau bapaknya. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke situ ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta yang kamu sedekahkan tidak akan berkurang. Dan dalam konteks sedekah bukan kedah kata-kataan, kembali kepada kemampuan. Ini mampunya 1000 monggo, mampunya 500 monggo, mampunya 2000 silakan, mampunya 5000 silakan. Maka berapapun yang jenengan sedekahkan itu yang akan menjadi teman kita di akhirat, yang akan Allah lipat gandakan sebagai rezeki yang halal di dunia. Ngoten. Oh mampune misalnya wonten ngaosan ngeten iki mampune jenengan sing aku 12 niku silakan. Oh aku sing ustate kae botolan ra apa-apa. Iki menen to 3000 napa 5000. Wah jenengan kapling pokoke sing gel botolane kae aku ndak apa-apa gitu kan. Atau kemudian rotine aku ya ndak apa-apa. Bahkan yang misal rotine sampeyan katae kok kelarangan pokean, ya aku setengahnya aku, jadi rotinya beda ya, di sini roti bolu, di sini roti nopo, nggak apa-apa gitu kan. Makanya apapun yang kemudian bisa jenengan lakukan, silakan. Nah, oh masjidnya reget, kok aku sih tak sedekah, jenengan didet aku tak sedekah, nyapu, apa ngresik, apa ngepel, apa nek misalnya enten vakum cleaner nggak apa-apa. Oh masjidnya kurang wangi, oh aku tak sedekah parfum, orang di parfum tuku apa niku spray disemprotkan ndak apa-apa Pak. Apapun kebaikan yang bisa jenengan lakukan gitu kan. Bahkan ketika jenengan ndak bisa apapun, ngapunten kok dikai sakit dan seterusnya, bisanya cuma senyum, senyum pun niku juga jadi sedekah. Aku nek kon ngepel aku yo wis tuwa, kon sedekah ora ndek pensiunan, kon ngene kon ngono ya ora ndek tenaga, wis aku pokoke ning masjid ketemu sedulur wong iman tak senyum niku kita sedekah. Makanya apa yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan yubarik fihi wa yudfa'u anhu al-afal. Bahwasanya harta yang disedekahkan itu akan diberkah dan dijauhkan dari bencana. Tegasnya pun harta niku nek barokah, boten bakalan diparani maling, boten bakalan diparani garong, umpami niku dibelanjake niku mengke temonjo. Oh senajan aku ra ndit akeh, alhamdulillah anakku gede gak loro. Alhamdulillah anakku sekolah gak putus sekolah. Alhamdulillah anakku ning sekolah yo rajin. Alhamdulillah anakku kandhane yo lumayan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pahami. Kalau jumlah harta banyak itu menjadi gak penting kalau gak barokah. Begitu pula ketika hartanya sedikit gak barokah, itu juga musibah. Yang terbaik berapapun Allah kasih, mau banyak mau sedikit tapi barokah. Sehingga barokah niku napa ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Ketika Allah kasih rezeki jenengan ahli ibadah, niku nikmat yang luar biasa. Tapi ketika Allah kasih rezeki jenengan dan jenengan enggak mau sholat, itu musibah luar biasa, istidrat. Loh tenan dong, aku biar sholat rezekiku sangat tok, saya aku gak sholat malah rezekiku akeh. Makanya kalau nanti ningali tayangan kemukus niku sampai enten nyuting niku, ini bapak ini udah 7 kali ke sini, berarti kan dia tuman.
dan dia merasa itu menjadi nikmat. Salah, itu musibah. Walaupun dia datang kemudian dia tambah sugih, nah itu musibah. Itu namanya istidrot, di mana Allah membiarkan dia makin tersesat sehingga nanti di akhirat pertanggungjawabannya tambah berat. Atau sih dulu wong main, awalnya main 50.000 menang, terus main 100.000 menang, 200 menang, 400 1 juta terus. Begitu kemudian totalan 1 miliar entek kabeh. Ternyata ning 1 miliar itu ditambahi meneh, aku kalah bojoku pengen enten. Makanya rahmatullah itu musibah. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian amalan yang keenam, berapa menit lagi? 4 menit ya, satu lagi ya. Amalan yang keenam ya. Bahwasanya Allah menyebutkan dalam Quran surat Nur ayat 32, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Maka jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia. Ini ayat khusus buat orang yang jomblo agar dia menikah. Makanya wong niku nek tasih jomblo dhewean golek pira-pira kadang mboten temojo, begitu kemudian nikah yo pira-pira mungkin entek, tapi dia ketok oh ya nek bojoku ra mati kaliran iki anakku kecil tambah gede tambah pinter. Nah, inilah yang kemudian Allah sebut bahwasanya Allah akan menjamin rezeki mereka yang kemudian menikah, bahkan Allah kembangkan. Sehingga jangan akan dapati orang yang enggak mau nikah, itu uripe rata-rata standar wonten mawon. Tapi begitu orang nikah, itu ada rezeki yang Allah datangkan sehingga mungkin kondisinya menjadi lebih baik walaupun dalam kondisi tertentu ada juga orang yang sudah nikah tapi kemudian kondisinya juga Allah coba dengan kekurangan. Sehingga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan fi hadza wa'du bil ghani lil mutazawwijin, maka ayat ini menjadi janji buat orang-orang yang menikah. Allah akan berikan kecukupan sehingga menikah dengan niat menjaga kehormatan menjadi sebab datangnya pertolongan. Pramila jenengan yang punya putra orang-orang dulu ini sering saya ulang-ulang sudah menitipkan di dalam angka niku sekolah 14 niku agar supaya anak kita diajari pola asih akhlak. Kemudian begitu sampai di selikur, itu kita diminta untuk mengajari mereka ilmu untuk bertahan hidup. Nek saged mulyake dikuliahke, nek mboten saged mulyake jenengan ajari dodol dagang silakan. Sing punya sawah diajari nyawah, tani silakan. Sing punya kemampuan nukang diajari nukang silakan. Begitu sampai di Selawe seneng-senenge lanang kalih wedok lah niku gedang digoleki jodoh. Nah, setelah punya jodoh maka masuk ke likur lagi linggih kursi 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur niku dicekake. Kowe wingi kuliah teknik saiki meh kerja apa? Kowe wingi kuliah ekonomi saiki meh piye? Kowe wingi kuliah keguruan apa meh dadi guru apa piye? Kowe wingi wis tak ajari cara maling apa dadi garong boten nek boten asal. Terus yang halal-halal yang diajarkan diteguhkan di 26, 27. Nah, kemudian terus sampai di 40 itu titik kritis manusia jangan sampai dia tersesat jalan. Karena kalau tersesat di umur 40 biasanya mengke sabare krungu adzan orang gagas, makanya akeh wong tua-tua niku sing umur 40 cek seneng main, umur 50 itu ya ora gelem leren, swidak niku ya mbok leren. Makanya begitu sampai di 50 seneng-senenge ketuan niku mboten mung nganggo ketu tapi bener-bener beribadah kepada Allah. Sakmangke enten piye sepuh niku gaene nggo nglawi koko nganggo ketu. Pas Ramadan ora tau puasa, kaya salat gak tau salat, jebule begitu ketune reget dikumbah ternyata sirahe kepalanya gundul, ketune menutupi gundule niku. Nek ngoten ngaten dadi seneng-senenge ketuan niku nggih ngoten niku. Benar-benar digunakan waktu untuk makin mendekat kepada Allah. Begitu sampai di swidak sejatine wis wayahe tindak sedelok meneh tidak itu menjadi pengingat bahwasanya waktu kita makin mepet sehingga berlaku wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu. Orang mlayu nek iso mabur gendang cepet ayo waktune mepet sehingga nanti orang-orang yang mati di atas iman rata-rata nyeselin apa? Kenapa enggak memaksimalkan waktunya? Laula akhwartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Kalau boleh saya pengen hidup lagi sebentar untuk banyak sedekah biar jadi orang saleh. Niku nek wong iman, nek wong kafir ya laitani kuntu turoba dia nyesel apa biyen urip gak dadi wong iman, apa gak milih dadi wong Islam. Ngoten Pak.
Makanya Allah, kesimpulannya jalan rezeki itu sudah Allah gambarkan, Allah jelaskan dengan sangat gamblang melalui Quran dan melalui hadis yaitu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Maka tinggal kita pilih, kita pilah, kita sesuaikan dengan yang kita mampu. Di situ kita jalani kehidupan dunia yang sebentar ini. Jangan sampai marahin umat, marahin ngeluh, marahin stres. Maka pastikan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan banyak mengingat Allah dengan berbagai macam jalurnya, sholat, zikir, wirid, pengawasan, baca Quran, maka hati kita tenang, jembar, memandang dunia ini kecil, hidup itu santai. Dikasih rezeki banyak alhamdulillah, dikasih rezeki sedikit ya kita bersabar, dikasih kelebihan kita akan berinfak sedekah, dikasih kekurangan maka kita tetap akan berbuat baik menjadi hamba Allah yang baik. Wabil makatan, mudah-mudahan bermanfaat, panjenengan mudah-mudahan bisa memahami